Sesaat lagi segera kami hadirkan Smart Market Insight bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Selamat tahun baru, Smartlisteners. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Ini sudah hari yang ke-10 ya, di bulan Januari 2023. Dan ada banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk menyambut euforia secara internal, kemudian juga pribadi, keluarga, perusahaan yang berhubungan dengan apa yang ingin Anda dapatkan nanti di penghujung tahun 2023. Itu yang dikenal dengan sebuah istilah yang bernama resolusi. Dalam bidang percintaan mungkin, dalam bidang karir mungkin, hingga bidang keuangan. Tetapi ada banyak hal yang perlu Anda perhatikan ketika Anda membuat resolusi keuangan. Yuk kita tanya strateginya seperti apa sih? Bersama dengan seorang inspirator investasi Indonesia, ada Mas Ryan Filbert. Selamat malam Mas Ryan. Selamat malam Mas Daryl, selamat malam kepada seluruh Smart Listeners dimanapun Anda berada. Sumringahnya yang saya kangenin nih. Gimana, sehat Mas Ryan? Kita ngomong resolusi, saya malah ingatnya restrukturisasi ya kan, sama reshuffle. Iya, kenapa kita Kenapa ketemu bisa lagi? ke situ sih sebenarnya? Loh, kenapa ketemunya Mas Daryl ya kan, penyiarnya kena reshuffle ya kan, restrukturisasi dari jamnya diubah. Iya. Tapi ada yang nggak berubah dari Mas Ryan. Ya, ini jam yang lebih aman dan nyaman deh. Kalau jam 7 nih saya pas mungkin semoga sudah selalu bisa sampai di rumah jadi bisa lebih santai untuk sharing kepada seluruh Smart Listeners. Bukan itu sih maksud saya. Enggak gitu ya. Ya, jadi wajib pakai dress code batik ya. Ya. Ini wallpaper udah kita samain loh, Winter Soldier sama. Oh iya, Winter Soldier. Saya baru cocok-cocokan apa cocokologi nih sebenarnya ilmu. Nah, ini cocokologi. Kalau ahli keuangan katanya suka cocokologi juga. Ah, itu dia. Ini mulai masuk nih pelan-pelan nih. Ahli keuangan katanya cocokologi. Tapi kata OJK itu kenal 3K, Mas Ryan. Kalau OJK bilang dia harus tahu tentang keinginannya, kebutuhannya, sama kemampuannya. Strateginya itu. Nah, gimana sebetulnya pandangan Mas Ryan? Apakah sebetulnya buat resolusi keuangan itu perlu strategi atau ya udahlah ngalir aja lah, selagi mampu bisa ngatur, lagi mau ya atur, lagi enggak ya enggak gitu. Nah, gimana Mas Ryan? Ya, baik. Kalau dari saya, resolusi keuangan itu sebenarnya diatur dengan K yang pertama itu namanya adalah kesadaran. Oke. Banyak orang dalam hidup ini menjalani kehidupan ini ya selalu bilangnya mengikuti air mengalir. Yes. Ya. Kalau mengikuti keuangan dan segala sesuatu dengan menggunakan metode air mengalir itu kan biasanya dari tempat tinggi ke tempat rendah ya. Nah, tempat rendah ini biasanya isinya kotoran semua. Ngendap ya. Iya, jadi ini agak sesuatu yang agak repot karena hidup kita ini kan masa sih kita untuk masa depan selalu bicara mengenai dari sisa-sisa kehidupan hari ini. Ini kan berarti seperti reruntuhan kan gitu ya. Jadi kesadaran bahwa masa depan dan masa kini itu harus kita pikirkan mulai hari ini. Banyak orang yang saking takutnya, saking nggak beraninya melihat masa depan itu ditandai dengan tidak berani melihat jumlah rekening tabungannya ada sisa berapa nominalnya. Ini berarti tidak ada kesadaran untuk melakukan suatu tindakan keberanian. Jadi ada orang yang bilang gini, enak ya kamu gajinya gede, enak ya pendapatan kamu gede. Saya dong pendapatannya kecil ya, saya ya susah untuk merencanakan masa depan. Ada benarnya juga, tapi kita kan percaya ya bahwa setiap orang itu punya rezeki yang diatur. Pertama itu. Yang kedua, kita juga sadar bahwa kita diciptakan oleh Tuhan kita ini adalah punya kemampuan dan suatu plotnya masing-masing lah gitu ya. Pastinya tidak semua orang jadi seorang pembicara, tidak semua orang akan menjadi seorang guru, tidak semua orang akan menjadi seorang pengacara. Itu sudah ada plotnya masing-masing. Jadi kita itu perlu sadar bahwa keuangan itu adalah sesuatu yang harus kita pikirkan sekarang dan ke depan. Banyak orang yang nggak mau lihat masa depan, nggak mau peduli dengan masa depan, yang penting saat ini saya aja udah buat makan, besok susah kok. Percaya deh, buat besok susah, nanti 1 tahun lagi tambah susah. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran untuk mulai diatur. Lo orang uangnya tinggal 1.000 kok, gimana caranya mau atur? Nah ini salah nih. Karena dia caranya langsung kesadarannya itu langsung digeser dengan dibentrokkan dengan masalah dia, itu uang dia yang sisa saat ini.
Resolusi keuangan yang paling baik itu adalah sadar dulu kita ini posisinya kurang atau lebih. Kemungkinan besar kurang. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kurangnya diakibatkan karena apa? Oke. Ya, jadi kita masih tahu dulu. Saya pergi nih ke dokter, cari dokter paling hebat di kota Anda, di negara mana. Aduh dokter, saya sakit nih. Dokternya katanya, sakit apa? Gak tahu dokter, saya sakit. Dokternya jadi bingung. Terus gimana kalau kita terbuka dan kita mulai periksa? Nggak bisa dokter, tebak aja. Dokter paling jago juga bingung. Nah, sebenarnya kan kita bisa ngukur dong diri kita ini kira-kira sakit apa. Ya kan? Ada orang, waduh saya sakit kepala. Oh, berarti dokter akan mulai fokus cari masalahnya di kepala. Oke deh, kita MRI deh sampai paling ekstrim. Aduh, saya ini jantungnya sakit. Oh ya udah deh kalau gitu kita cek juga untuk jantungnya. Kan begitu ya, ke kardiolog kan begitu, semua tuh kan begitu gitu loh. Jadi kesadaran dan keberanian dulu mengenai keuangan ini harus ada resolusinya yang baru nih. Jangan kita bilang, wah kita menyerah lah. Saya nggak dapat pekerjaan lah. Sesuatu yang terjadi hari ini tuh pasti karena kesalahan sesuatu di masa yang akan sebelum hari ini udah pasti. Jadi kita bicara mengenai present and future seperti itu. Oke, sebentar. Sebelum break, Mas Ryan, kita juga nggak bisa menafikan gitu ya antara kesadaran akan apa namanya sebuah keberanian dan fakta yang ada ini kan sebenarnya berbanding lurus gitu ya. Sadar ada kalau keuangannya mencukupi. Tapi gimana mau sadar gitu loh kalau faktanya keuangannya nggak mencukupi. Nah, dari dua paradigma ini kira-kira bagaimana untuk bisa meminimalisir hal-hal yang berhubungan dengan barrier negatifnya lah? Ya, dari yang saya tahu ya, orang mau sadar mau nggak sadar keuangannya nggak cukup. Faktanya gitu ya? Iya, karena apa? Karena ketika dia sadar, dia juga nggak cukup karena dia mengejar sesuatu yang lebih tinggi lagi. Makanya ada kata prinsip terakhirnya adalah ya syukurilah apa yang kita terima. Tapi poinnya adalah kita mesti lihat dulu dalam keadaan sehari-hari itu selalu ada namanya gap. Makanya dalam teori manajemen pun ada namanya gap analysis. Ada jaraknya antara harapan dengan kita punya kondisi saat ini, kondisi existing. Yang penting tahu dulu jaraknya. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa mencapai tujuan jarak ini kalau kita nggak pernah tahu sebenarnya jaraknya berapa. Oke. Seperti itu. Ya, baik. Kita kasih jarak dulu. Biar nanti kita sambung lagi ya di sesi berikutnya ya. Oke, Sobat Research, kita juga berikan kesempatan Anda untuk ikutan polling kita. Sebenarnya simple sih pollingnya. Saya cuma kasih pilihan ke Anda. Mana yang jadi prioritas resolusi keuangan Anda di tahun ini? Apakah A, lunasi semua hutang, ataukah B, tingkatkan nilai tabungan Anda? Nah, silakan Anda bisa pilih mana kira-kira yang relevan dengan fakta Anda tentang keuangan di tahun 2023. Dan kami undang Anda untuk berinteraksi, silakan di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Kami juga mengundang Anda untuk like, share, dan subscribe karena kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Mau berkomentar di sana pun silakan. Kita akan kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Pergantian tahun menjadi momen yang paling dinanti-nantikan dan dirayakan seluruh masyarakat, khususnya warga Jakarta. Momen di mana semua orang berkumpul bersama teman dan keluarga untuk mengabadikan momen bahagia pergantian tahun di media sosial. Yuk meriahkan pergantian tahun di media sosial Smart FM dalam kuis berkabar. Kuis berbagi kacamata baru. Periode kuis dimulai tanggal 28 Desember 2022 hingga 11 Januari 2023. Kuis berkabar dipersembahkan oleh Smart FM, part of KG Radio Network, dan didukung oleh Kasum Vision Care. We do care, your eye care. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran.
berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. di digital? Kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, business and inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Mana yang Anda pilih? Yang biasa saja atau yang berkualitas? Jawabannya pasti yang berkualitas. Yang berkualitas bukan hanya sekedar yang terkenal atau populer, bukan pula yang terkuat atau tercepat, dan bukan pula karena semata usia. Berkualitas juga bicara soal isi yang menginspirasi. Smart FM hadir dengan berbagai program yang menginspirasi. Smart FM bukan hanya didengarkan di Indonesia, tapi di berbagai negara di dunia. Smart FM bukan hanya disimak di udara, tetapi juga disapa di media sosial. Pastikan Anda memilih Smart FM, media berkualitas, karena isinya menginspirasi. Menjadi sahabat di tengah persaingan yang menggila. Kami siap melayani Anda agar produk dan jasa Anda menjadi pilihan yang utama. Segera hubungi kami di 021 633 7783. Smart FM, Business and Inspiration. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Smart Listener, Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Dan kita lagi diajarin tentang bagaimana caranya membuat strategi resolusi keuangan di tahun 2023. Nah, strategi ini bukan hanya patut Anda dengarkan, tapi bolehlah dicoba-coba, walaupun butuh keberanian ya Mas Ryan ya, dan juga kesadaran. Wajib dijalankan sebenarnya. Wajib dijalankan. Jadi mau nggak mau, kalau Anda ingin mengalami perubahan hidup, ya mulailah disiplin dengan diri Anda, dengan hal utama sadar dan juga berani. Terus apa yang berikutnya Mas Ryan? Strategi seperti apa? Kita akan langsung mulai dengan barang-barangnya gitu ya. Jadi biasanya masalah orang untuk menghambat diri terhambat akibat yang namanya resolusi keuangan yang tidak bisa maju-maju, dan akhirnya banyak hal yang tertunda adalah karena sebenarnya kebanyakan hutang. Nah, karena banyaknya gap antara keinginan dan nilai yang dimiliki pada saat ini, orang akan menyelesaikannya dengan cara yang paling singkat adalah dengan cara hutang. Misal, waduh Mas Ryan, saya mau beli ini nggak nyampe, ya udah saya hutang. Saya mau itu nggak nyampe, saya hutang. Lebih suka untuk menarik segala sesuatunya maju ke depan, uangnya belakangan. Ditarik duluan, ya, goalsnya ke depan, uangnya belakangan. Padahal di situ banyak sekali konsekuensi yang terjadi. Ini sekali lagi kalau orang bilang begini, tiba-tiba dengar kata-kata begini, ini nggak ada bank yang mau endorse Ryan. Tapi sebenarnya pada akhirnya ketika gagal bayar terjadi, semua bank sebenarnya nggak kepingin ada kasus gagal bayar terjadi. Hal seperti ini itu harus kita ada sisi idealismenya untuk memperjuangkan. Kalau memang tidak pernah berinvestasi, tapi malah berhutang. Jadi investasi tidak pernah, deposito nggak pernah, beli saham nggak pernah, reksadana nggak pernah, tapi berhutang, biasanya ini lebih parah. Hasilnya pasti lebih banyak ngaconya daripada benernya. Jadi harusnya terbalik nih. Kenapa Ryan bisa bilang gitu? Gampang gini. Saya kalau beli emas, saya salah deh beli emas, waktunya salah gitu. Dan saya diomelin sama seseorang, istri saya atau suami saya, beli emas nggak boleh. Saya balik lagi ke toko emas, itu beres, masalah selesai. Rugi dong? Ya pasti rugi. Sedikit.
Nggak ada nilai emas jatuh dalam satu malam 50%, belum pernah dengar. Kalau ada kasih tahu saya karena saya pengen beli. Iya, iya. Tapi sekarang saya beli barang utang. Saya beli handphone. Saya beli dong. Ya baru nyicil, gitu ya. 24 bulan. Diomelin. Coba gimana caranya suruh selesaikan hutang piutangnya itu? Kena denda sama banknya, ya kan? Barangnya dijual belum tentu laku. Kalaupun dijual harganya nggak tahu nilainya berapa. Banyak masalah di sana. Gitu. Jadi ketika kita tidak pernah mengenal instrumen keuangan dan investasi, tapi kita mulai dengan stepnya adalah berhutang. Apalagi hutangnya adalah hutang yang salah ya untuk konsumsi kita sehari-hari, itu udah pasti ujungnya bakal tambah kacau. Oke, jadi kita mundurin nih bicara mengenai yang namanya hutang harus bisa diselesaikan. Kira-kira seperti itu. Oke, sebentar. Ini menarik ya. Kalau antara kebutuhan dan juga keinginan, kan biasanya sekarang itu fakta yang terjadi adalah kebutuhan tuh lebih identik ke hal yang konsumtif, Mas Rian. Bukan lagi keinginan adalah hal yang konsumtif. Nah, bagaimana? Apakah ini bagian dari pertimbangan juga untuk menimbulkan sebuah keberanian kesadaran keuangan atau bagaimana? Kalau kita bicara mengenai butuh ya, butuh kita makan ya kan. Waduh, saya sampai makan aja nggak punya uang. Berarti sebenarnya sudah harus dibantu negara itu. Ya benar, ini kita ngomong dengan sangat serius ya. Kalau kita itu sampai makan pun sudah tidak bisa. Jangan lupa loh, itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Bahwa memang warga negara itu harus ditolong oleh negaranya. Dan silakan pergi langsung ketemu dengan Ibu Risma itu. Dan memang benar-benar dikasih. Dan itu nyata pada saat COVID dulu itu benar-benar terlihat hal itu ada gitu loh. Ya. Tapi apa benar kamu tuh membutuhkan makan seperti yang kamu maksud? Atau jangan-jangan ada punya standar makanmu yang salah nih. Standar makannya terlalu mahal, nggak pada levelnya. Ya, coba ada satu kebiasaan yang saya kadang-kadang mau bertanya ya. Ini kebiasaan yang saya juga mau coba tanya apakah benar ada di sekitar Anda, smart listener. Ada kebiasaan kalau ada yang ulang tahun di satu kantor gitu ya, saling kasih kado. Ada tiap kali ada yang cuti entah apa keluar kota bawa pulang harus oleh-oleh seperti itu. Itu terjadi. Kalau bayangkan karyawannya 12, udah pasti 1 bulan 1 loh. Atau kalau enggak ternyata 1 bulan 5, sisanya bulannya beda. Itu nanti akan jadi masalah banyak sekali di sana. Karena apa? Seolah-olah butuh untuk ngasih kado. Tapi ada suatu budaya di sini yang mulai toksik menurut saya. Nggak sedikit tuh yang terjadi keributan. Kado dia lebih gede, kue dia lebih gede. Kok ngasih oleh-oleh kayak gini? Udah syukur dikasih. Tapi bisa sampai begitu loh. Betul itu kebutuhan? Ataukah keinginan? Atau itu adalah kebudayaan yang terjadi dengan toksik yang sebenarnya itu nggak pantas untuk diteruskan. Berani nggak memutus itu? Berani nggak keluar dari kondisi yang tidak bagus itu? Lingkungan itu yang salah, berani nggak kita sendiri? Belum tentu loh, belum tentu berani. Di perusahaan yang saya pimpin seperti itu nggak ada. Saya tidak mau. Jadi kalau saya pergi, saya pergi. Saya pulang bawa, ya memang bawa. Tapi bisa nggak bawa. Dan memang sengaja dalam satu kedai saya tidak bawa. Tujuannya adalah untuk kita sadar bahwa ini adalah hak saya, bukan sebagai suatu wajiban. Ini hati-hati, itu kan terjadi di masyarakat kita, terjadi di mindset kita. Karena itu semua berhubungan dengan cost dan juga pengeluaran ya, Mas Rian ya. Oh iya, nanti jadi bahaya sekali. Belum tentu yang tingkat pendapatannya sama, harus saling memberikan sesuatu kan. Nggak mungkin dong satu kantor semua jabatannya sama dan setara kan. Ya. Nanti kalau itu disamaratakan nggak akan jadi masalah. Oke. Ya, nggak kepikir juga ke situ ya. Tapi faktanya memang kalau misalnya diikutkan dengan tradisi kayak begitu ya fatal juga hasilnya nanti Mas Rian ya. Iya, itu nggak berujung itu. Harus ada yang berani potong. Dan sudah jadi Mas Daryl, di tempat saya itu sempat pernah ada yang ribut karena ukuran kuenya berbeda loh. Wow. Yang padahalnya sesuatu yang tadinya adalah lucu-lucuan, menselebrasi. Bisa sampai omongan 2 bulan kemudian loh. Loh, kok jadi bergeser ya? Dan fatal kan? Dan membuat tidak terjadinya koordinasi satu dengan yang lain, dengan keakraban kita bekerja. Jadi urusan pribadi masuk ke dalam perusahaan, nggak jadi bulet itu. Iya. Butuhkah? Ayo, jawab. Ini sebenarnya penjabaran antara butuh dan ingin tuh bisa begitu panjang ya Mas Rian. Sampai ke sampai ke urusan diplomasi perusahaan ya lama-lama ya. Malah jadi hancur. Iya.
Oke, kita tutup di situ kasusnya. Nah, Ya. kalau bicara masalah strategi Mas Ryan, selain kesadaran, keberanian, dan mampu memanage utang, apakah mungkin ini masih relevan digunakan di tahun 2023 yang katanya resesi, katanya penuh kegelapan, sehingga ya hidup pas-pasan itu sebetulnya dengan lebih mementingkan kebutuhan itu lebih oke ketimbang harus mengutamakan keinginan atau menyeimbangkan di antara keduanya. Itu cuma jargon-jargon untuk orang itu menunda kok sebenarnya. Faktanya begitu ya? Orang ya 2023 ini lagi dalam keadaan kelam ya, kita tidak tahu arah dan tujuan kemana. Emang selain 2023, emang udah ada yang tahu tahun 2024 tuh yang meninggal siapa aja? Coba kita ngomongnya agak ekstrim deh, coba tolong. Kayak cara terlalu berpikir seperti itu terlalu menurut saya hanya alasan-alasan untuk kita menunda sesuatu. Kebenaran. Kita berusaha untuk merasa tiba-tiba sok tahu akan apa yang terjadi bulan depan loh. Kita seolah-olah jadi ahli keuangan bisa lebih jago daripada Ibu Sri Mulyani dan seluruh jajaran menteri yang ada di kabinet Bapak Presiden. Kita seperti seolah-olah tahu apa yang akan dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat. Nggak bisa. Itu hanya penundaan kok yang kita lakukan. Saya mau cerita begini. Itu kata-kata ya. Sekarang kita mau main data. Boleh kita main data begini. Masa yang paling kacau menurut data saya adalah penurunan pasar instrumen keuangan saham di Amerika adalah pada tahun 1972. Oke. Sekarang saya mau tanya, ada nggak sih orang yang paling sial di dunia yang membeli di harga tertinggi di tahun 1972? Pasti jawabannya ada. Oke dong, pasti dong. Nah, sekarang pertanyaannya saya lanjutkan. Kalau ada orang itu di tahun 72 dan dia beli di harga mahal, kira-kira balik modal berapa lama dari titik beli dia? 10-20 tahun ke depan? Nggak 20, tapi jawabannya adalah tahun 1982. Oh, oke. Jadi 10 tahun ya. Jadi dia itu benar-benar baru merasakan break even, impas tuh 10 tahun. Itu 72 adalah resesi. Ada banyak sekali kejadian di sana. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau ada orang disiplin yang terus investasi setiap bulan, di tahun 72. Kira-kira dia itu akan berakhir rugi, untung, dan kalau untung bertahun berapa, kalau rugi, dia rugi lebih parah nggak dari yang beli di tahun 72? Kira-kira jawabannya apa? Untung di tahun pas dia lepas dari BEP dan Kapan kira-kira? Berapa lama dari tahun dia terus berinvestasi itu? Kan tahun 72 setiap bulan dia investasi, tahun 73 setiap bulan dia investasi. Pasti kan namanya lagi turun terus bakal rugi terus dong. Ya, logikanya gitu. Titik impasnya tuh tahun keberapa gitu, pengen tahu. Ke 10? Hah? Ke 10 mungkin? Sama aja dengan orang yang 72 duduk aja dan nggak ngapa-ngapain itu. Oh, enggak dong, beda. Kapan? Berapa kira-kira Mas Daryl? Feeling-feelingannya? 10 tahun? Oh, nggak nyampe. 75. 3 tahun? Iya. Oh, oke. Even kita nggak pernah tahu harga besok mau turun kemana, tapi dibeli terus loh. Konsistensi ya? Iya, jadi kata kunci selanjutnya adalah udah buang deh yang namanya penundaan mengenai resolusi keuangan. Ya kan? Kita mulailah, oke, kita akui dulu, aduh saya kebanyakan utang nih. Kan sakitnya di utang nih. Oke, saya akan selesaikan hutang. Aduh, saya nggak bisa nyelesain hutang langsung. Apa yang harus saya lakukan? Oke deh, saya akan kurangi hutang, saya akan mulai lebih hemat, saya akan bekerja lebih baik lagi, tapi harus ingat ya, kerja keras dan cerdas, dan habis itu saya akan mulai investasi. Oke. Karena nggak Pak, ini 2023 ini akan jelek ini perekonomian, baru 10 hari loh. Baru 10 hari gitu loh. Saya baru 10 hari. Saya baru 10 hari tuh. Saya sudah dapat kontrak baru buat perusahaan saya 4 loh. Jangan main-main. Resesi tuh. Sorry ya. Lain kan jarang ngomong kayak gitu ya. Tapi sorry ya. Data dan fakta ya. 10 hari kerja berapa lama bos? Berarti saya sehari 1 loh. Jangan main-main loh. Oke. Baik, kita break sebentar Mas Ryan ya. Ini udah agak tinggi nih kayaknya, udah agak panas. Kita cooling down dulu deh. Oh ya, seperti itu kita buat polling di kanal YouTube Smart FM. Jadi gampang sih tentang pertanyaannya. Nah, Anda bisa coba langsung buka kanal YouTube Smart FM dan ikutan polling ya. Smart Business mana yang jadi prioritas resolusi keuangan Anda tahun ini? Lunasi semua hutangkah atau tingkatkan nilai tabungan Anda? Nah, nanti kita bahas lebih detail di sesi berikutnya. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Bila 5,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat siang Smart FM Business and Inspiration. Maria Delsa hadir Pagi, siang, dan malam. Jangan merasa kesepian karena Smart FM akan hadir menemani Anda sepanjang hari ini dengan ragam informasi dan juga lagu pilihan spesial untuk Anda. Smart FM hadir menemani perjalanan Anda. Dengan jangkauan yang lebih luas, Smart FM bisa Anda dengarkan melalui stream web di radiosmartfm.com dan aplikasi Joox Music. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of KG Radio Network. ke distract. Sebenarnya nggak salah sih untuk buka sosial media ya. Tadi Audrey juga bilang bahwa itu jadi sarana refreshing. Tapi kalau udah jadi kecanduan, itu yang bahaya. Dapatkan informasi terkini di Twitter Smart FM @radiosmartfm. Mindset yang harus dipahami dengan konteks naik kelas bukan yang nggak boleh naik kelas, justru kita harus naik kelas. Tapi kita juga harus melihat bahwa naik kelas itu punya resiko-resiko. Sehingga pemahaman terhadap naik kelas harus dibarengi dengan kematangan. Sekali lagi, @radiosmartfm. Bukan mengelola kegiatan, pagi mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain, tetapi kegiatan apa yang harus saya lakukan dan disusun prioritasnya. Smart FM, Business and Inspiration. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Update info terbaru melalui media sosial Smart FM. Instagram @smartfm959. Kita juga di sini mau mengucapkan terima kasih kepada Instagram dan Twitter gitu ya yang punya fitur mute. Twitter dan Facebook @radiosmartfm serta YouTube channel Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Oke, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert. Ini bicara masalah semua hal yang mungkin menjadi sebuah tujuan Anda ya di akhir tahun. Bisa punya ini, bisa punya itu, bisa lancar dalam urusan ini, itu, dan segala macamnya. Entah pribadi, keluarga, maupun juga perusahaan. Tapi ternyata di balik itu ada kok strategi-strategi yang perlu Anda lakukan, perlu Anda letakkan konsistensi dan komitmen Anda di situ agar semuanya itu tidak hanya menjadi sebuah sia-sia. Karena faktanya dari data juga banyak yang gagal begitu saja ya Mas Ryan ya. Karena prinsip tadi, let it flow aja lah, ngalir aja lah. Ternyata nggak boleh kayak gitu lah. Sehingga Mas Ryan menempatkan posisi kesadaran dan keberanian itu di poin yang pertama, kemudian konsistensi dan juga anti penundaan. Mas Ryan, kasih satu studi kasus dong yang bisa menjadi motivasi untuk smart business khususnya dalam strategi mengatur resolusi keuangan. Apa ya motivasi yang bisa disampaikan Mas Ryan? Baik, saya ingin coba untuk sampaikan bahwa kadang-kadang kita itu terlalu berpikir bahwa orang-orang yang paham keuangan ya gitu ya, seperti misalnya jangan jauh-jauh lah ya, misalnya seperti saya gitu, itu dianggap tahu arah pasar mau pergi kemana. Nyatanya sebenarnya kita bukan mengetahui dengan pasti arah pasar kemana, tapi kita hanya menggunakan data-data masa lalu dijadikan sebagai suatu pelajaran ke depan. Nah, sehingga kami jadi lebih berani gitu ya. Misal gitu ya, saya adalah orang yang tahun 2008 nggak tahu mesti ngapa-ngapain. Tapi saya bilang, wah ternyata repot ya kalau tahun 2008 terjadi lagi, saya nggak bisa ngapa-ngapain karena uang saya kurang. Apa yang salah dari kejadian selama ini? Oh, ternyata saya single stream of income, mendapatkan satu mata pencarian. Sehingga saya ketika pada satu masalah terjadi di pencarian saya itu, maka yang saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi, saya hanya tinggal duduk dan berharap akan baik-baik saja. Badai pasti berlalu gitu ya, tapi saya tidak tahu saya ngapa-ngapain. Kenapa? Karena pada kondisi yang ekstrim, semua barang akan jatuh, harga akan jatuh. Disitulah titik yang tepat untuk kita berani untuk membeli. Jadi
kita tidak tahu 2023 akan kemana, tapi kalau memang tidak memiliki pengetahuan yang cukup, maka resepnya adalah harus disiplin. Jadi nggak usah kacamatanya jadi kacamata kuda nih. Bodoh amat mau naik mau turun, pokoknya saya akan tetap berinvestasi. Buat yang agak lebih tahu dan agak lebih memiliki waktu untuk belajar, maka setiap kali kejadian-kejadian khusus penurunan itu, maka akan berani untuk berinvestasi lebih banyak. Ya, jadi jujur saya sih banyak sekali mengalokasikan kembali investasi-investasi saya justru pada saat pandemi terjadi. Dan saya tidak tahu terjadi 2023 apa, tapi saya akan jauh lebih siap lagi untuk melakukan penempatan-penempatan dalam investasi saya. Oke, baik. Di tahun ini. Ya, baik. Kita sambil seling dengan pertanyaan polling kita. Anda bisa berkomentar, bisa di YouTube, bisa di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Mana yang jadi prioritas resolusi keuangan Anda untuk tahun ini? Apakah lunasi semua hutang atau tingkatkan nilai tabungan? Baik, dari dua opsi ini, Mas Ryan, apa kira yang perlu kita lakukan? Walaupun kayaknya dua-duanya sih esensial ya, kalau dilihat dari sisi keuangannya. Nah, pandangan Mas Ryan bagaimana? Ya, kalau saya adalah ditanya langsung ya, Mas Ryan saya punya hutang, oke. Hutang saya konsumtif, oke. Saya sudah sadar saya salah, saya akan rem, oke bagus. Apakah saya lunasi seluruh hutang saya atau saya akan mulai langsung berinvestasi? Jawaban saya adalah kalau bisa dilunasi dengan cepat dengan apa yang kita miliki saat ini, dengan aset yang kita miliki, selesaikan. Loh, kok berarti saya jadi nggak punya apa-apa? Iya betul. Karena sesuatu yang dimulai dengan cara yang salah akan diakhiri dengan cara yang benar. Jadi kita tahu salah, ya sudah kita cara yang benar, aset kita selesaikan, kita mulai lagi. Mulai dari nol ya, kan ibaratnya gitu tuh. Belum Idul Fitri ya, bentar lagi Imlek udah mulai dari nol. Harus berani. Lupa dengan keadaan begitu ternyata tidak bisa juga dan saya tidak punya aset. Apakah saya harus melunasi hutang saya dulu baru berinvestasi? Menurut saya tidak, jalankan secara paralel keduanya. Tapi sudah dengan ngerem yang benar. Karena hidup kita ini sebenarnya kalah bukan lawan orang lain, tapi kalah lawan diri sendiri duluan, baru kalah sama orang. Ya, betul. Karena ego yang terbesar ya, musuh terbesar dalam hidup ada diri sendiri sebetulnya, Mas. Diri sendiri, rasa malas, rasa takut, rasa ini, rasa itu ya harus kita bisa mengendalikan diri kita dulu. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Erik, Beta Bisnis di Pekanbaru. Kalau beliau milih tingkatkan tabungan. Oh, hopefully sih Pak Erik ini nggak cukup banyak hutang yang ada ya. Kemudian ini, bukan komentar saja. Baik, kita lanjut ke strategi berikutnya, Mas Ryan. Apa yang menjadi sebuah strategi agar resolusi keuangan 2023 bisa terwujud? Oke, jadi investasi itu harus ada seperti yang namanya kendaraan gitu ya. Jadi harus punya kendaraan ini harus punya beberapa tipe. Kalau kita semuanya kendaraan cepat, nanti kita akan repot kalau kita membutuhkan kendaraan yang lincah. Karena kalau yang kecepatannya tinggi itu kalau digocek-gocek itu balik. Ya, betul. Nah, kalau misalnya yang kecil kita dibawa di jalan tol nggak bisa, ya kan, naik motor bebek pergi ke jalan tol nggak kuat, nggak boleh masuk gitu ya. Jadi kita harus bisa mengimbangi. Yang namanya tabungan itu adalah suatu alat kendaraan investasi yang sangat lambat dan cenderung tertinggal. Jadi kita harus bisa membagi nih, adalah yang cepat. Misalnya orang bilang, Pak, yang cepat tuh kayak apa Pak contohnya? Ya cryptocurrency itu pada hari ini adalah suatu kendaraan investasi yang menurut saya high risk dan tentunya high gain. Pak kan lagi jelek, selalu kita omongannya kalau semua lagi bagus ya investasi terlalu jor-joran nanti menyangkut malah nyangsang gitu ya. Nanti kalau misalnya dari yang tengah-tengah gimana? Oh iya udah kita mulai dengan reksadana, lalu dengan surat hutang gitu ya. Dari tiga ini kita imbangi lah. Punya emas gimana? Kalau emas itu menurut saya adalah medium to low sebenarnya. Jadi adalah sesuatu yang dibilang resikonya apa dari emas? Resiko dari emas itu tidak menghasilkan anak. Nggak ada anak emas kan? Jadi hanya emasnya saja. Jadi satu cara untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan cara dijual kan gitu kan. Tapi kenapa dia menjadi aman? Karena yang namanya emas selalu memiliki nilai. Cryptocurrency ada yang harganya dulunya 100.000 ya kan, ada yang kemarin dijual dengan token lokal itu 60 perak, saat 1 perak juga kagak. Nah, berarti kan bukan suatu investasi yang benar kan, seperti itu kan. Itu investasi yang merugikan orang hampir 100% kan, seperti itu. Nah, kesalahan orang, nah ini catatan yang saya coba bagikan ya. Kesalahan orang tuh begitu ketemu sesuatu yang menguntungkan dengan cepat dan besar,
dia ubah strategi dengan digeser semua investasi dia ke yang cepat dan menguntungkan. Dia lupa cepat menguntungkan tapi nggak aman. Dan bisa jatuh juga, dan bisa hilang juga, dan bisa rugi juga. Dia lupa tuh bahwa high risk, high gain. Jadi orang tuh ada begini, yang nggak berani investasi, dia akan stay pada yang lambat. Salah juga. Oke. Ada orang yang berani dengan cepat. Ketemu nih yang dia suka, yang dia benar dan menghasilkan. Tiba-tiba seluruh harta tabungan plus harta tabungan yang kucing-kucingnya dan keluarganya dimasukin semua ke sana. Nah ini juga salah. Taunya dia lupa bahwa ini ternyata resikonya tinggi. Misalnya beli kripto, semua harta dan kekayaannya, ya itu salah tuh. Pokoknya segala sesuatu yang dia bilang semua harta dan ini udah salah nih, kata-katanya udah pasti salah aja gitu. Baik. Berarti idealnya untuk masuk kategori PAS sendiri berapa persentase? Untuk kategori apa? Kategori yang idealnya berapa persen yang harus diinvestasikan? Taruhlah mau kripto, mau investasi di emas gitu loh untuk awal tahun ini. Kalau kita punya penghasilan, saya bilang bahwa 50% itu harusnya diinvestasikan untuk masa depan. Nah, masa depan tuh ada banyak. Ada yang panjang, 10 tahun, 15 tahun. Ada yang menengah, ada yang sekitar 5 tahunan. Ada yang 1-2 tahun atau 1-3 tahun. Nah, ya berarti kita tinggal lihat. Banyakkan kebutuhan yang jauh, banyak yang dekat, atau yang tengah-tengah. Kalau ternyata waktu kita pensiun sudah sedemikian dekat, berarti kan semua ada di tengah-tengah dong. Berarti mungkin nggak terlalu layak untuk investasi seperti high risk asset, seperti itu. Jadi, angka setelannya itu tidak bisa sama persis setiap orang. Tapi kalau mau gampang hidup ini ya udah 50% sepertiga, go ahead silahkan seperti itu. Dibagi-bagi gitu Mas Ryan ya? Iya betul. Baik. Ini tanggung saya melanjutkan, kita perlu break sebentar. Nanti kita ajak Anda untuk tahu lebih jauh strateginya apa saja yang masuk ke step berikutnya agar Anda betul-betul bisa mewujudkan resolusi keuangan Anda di tahun 2023. Dan jangan lupa kami ajak Anda untuk polling, bisa berkomentar pollingnya di WhatsApp atau di kanal YouTube kami. Tahun ini mana yang jadi prioritas resolusi keuangan Anda? Apakah lunasi semua hutang atau tingkatkan nilai tabungan Anda? Boleh berkomentar di kanal YouTube Smart FM atau di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kami hadir di kota-kota Indonesia. Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Palembang, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Bukan sekedar menjadi radio penghibur, tapi menjadi partner Anda untuk maju bersama. Berbagai program kami hadirkan bersama narasumber kompeten di bidangnya. Segera hubungi kami di 021 633 7783 atau kirim email ke smartfm9590@gmail.com. Segera kami hadir di tempat Anda mengemas segala kebutuhan Anda. Smart FM, Business and Inspiration. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekalian yang namanya belajar. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Hai Smart Listeners,
Masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan lewat live streaming di radiosmartfm.com. Halo, selamat malam Smart Listener di seluruh pelosok Nusantara. Kami doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. YouTube channel Radio Smart FM. Kita analisa dulu target market kita, ya, karena ujung-ujung kan bisnis adalah jualan kan ya, Willy ya, target market kita. Facebook Smart FM dan Jux Music. Smart FM, your truly business partner, business and inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Market Insight. Ini kita masih terus membahas tentang strategi resolusi keuangan di tahun 2023. Nah, banyak orang yang mungkin, ya kita nggak bisa menyalahkan kalau mereka lebih prefer untuk yang penting ngelunasin utang dulu deh, atau ya tingkatkan tabungan deh, itu boleh-boleh aja gitu. Tapi alangkah bagusnya kalau yang paling menjadi beban itu yang harus dirampungkan dulu, begitu Mas Ryan ya? Tentang hutang misalnya, atau kewajiban-kewajiban yang lain. Gimana pendapat Mas Ryan? Ya, mau disebut nggak maksa sih sebenarnya nggak mau maksa juga gitu ya. Tapi mungkin kita ini hidup itu kan cuma masalahnya adalah tertarik atau terdorong gitu ya. Jadi kalau nggak bisa nyampe dua-duanya ya harus dijorokin lah gitu ya. Jadi sekarang poinnya gini, saya cuma cerita. Saya anggap adalah pelajaran dalam hidup saya gitu ya. Apakah Ryan pada saat ini punya hutang? Jawabannya nggak punya, apalagi kepada bank gitu ya. Apakah benar tidak sama sekali punya portofolio hutang? Ada, tapi sifatnya adalah lancar sekali. Saya pakai 1 bulan selesai semua gitu lah ya. Nah, tapi sekarang apakah pernah dalam posisi terlilit hutang? Jawabannya pernah. Dan terlilit hutang itu yang repot itu entah adalah untuk keperluan bisnis, tapi juga ada hubungannya juga untuk investasi jangka panjang. Dan akhirnya itu membuat banyak peluang harus saya lewatkan. Coba deh, kita pikirkan deh. Benar nggak bahwa akibat hutang, Anda, smart listeners, itu melewatkan banyak kesempatan yang mungkin membuat Anda jauh lebih baik dari hari ini. Oh, kok bisa begitu, Ren? Contoh, saya udah kerja, ya kan? Saya sudah cicil properti untuk tempat tinggal saya selama 15 tahun ke depan. Ya kan? Ternyata saya tiba-tiba ditawari adalah sebuah tempat kerja baru. Saya lihat gajinya menggiurkan. Tapi saya kok rasa di sana agak sedikit berat pekerjaannya dan mungkin saya nggak tahan lama di sana. Yang terjadi apa? Adalah saya nggak jadi pindah deh. Kalau saya pindah dan ternyata saya nggak cocok, saya mesti cari kerja lagi, ada masa 1-2 bulan saya nggak bekerja, saya nggak mampu bayar hutang. Sampai sejauh itu kita pernah berpikir bahwa itu adalah banyak kejadian dalam hidup kita seperti itu. Nah, kalau terjadi dalam posisi seperti itu, berapa kali kita akan melewati itu dalam 15 tahun atas hutang kita yang jangka panjang 15 tahun itu. Hutang itu membuat kita tidak lincah. Pak, tapi bukannya tadi bilang katanya bukan anti hutang, bukan. Hutang yang dilakukan atas orang yang mampu beda dengan orang yang tidak tahu dan tiba-tiba dia berhutang. Jadi kalau misalnya kita tahu cara menguncinya, kita tahu dan kita tetap berani mengambil kesempatan. Ingat ya, kesempatan adalah risiko dan waktu itu tidak bisa diputar. 2023, perasaan baru 2022. Saya ingat banget 2022 itu tahun baru, semua saudara saya main ke rumah saya dan tapi masih dalam keadaan pandemi. Kita bakar-bakar barbecue. Tahun 2023 kebetulan lagi pada nggak enak badan, malah nggak ada yang datang. Itu terasa cepat loh. Lewati lagi tahun 2023 yang baru 10 hari ini. Tanpa terasa sudah 10 hari masalahnya. Iya kan? Jadi ya kita harus berani berbuat dan berani untuk memutuskan sebenarnya. Bukannya menjadi pilihan kok sebenarnya. Kita benar-benar harus berani balik lah. Kalau kita setengah-setengah biasanya gagal. Oke, nah ini menarik ya kalau kita bicara masalah gagal. Ada yang terpicu atau mungkin juga menjadi terpacu ketika kegagalan itu pernah dialami oleh dia. Tetapi yang
yang menjadi permasalahan kalau belum pernah gagal dalam hal resolusi keuangan misalnya. Ini kan masih meraba-raba nih Mas Rene, sehingga kayaknya tuh medannya belum tahu. Nah, bagaimana di antara dua keadaan ini agar bisa ketemu satu titik bahwa sebetulnya strategi yang pas itu ya seperti ini misalnya. Nah, gimana Mas Rene? Iya, ya gini aja, gampang aja sekarang gini deh. Ada orang yang nggak tahu hobi olahraganya apa. Ya, bagaimana caranya tahu untuk hobi olahraganya apa? Ya dengan cara nyoba beberapa hal yang dia rasa, kayaknya enak juga ya golf, coba ah. Enak juga kayak tenis meja, coba ah. Ya nggak usah nyoba sampai puluhan tahun, itu namanya terjebak gitu ya. Coba nggak oke lah, nggak enak, ini bingung, aduh ini apaan, ya udah. Karena kita memang harus begitu. Atau kita tanya sama orang lain, gimana rasamu kalau main golf? Nah, coba tanya juga jangan sama yang cinta mati, sama yang nggak cinta mati. Kenapa kamu? Ya capek tuh Ryan, mukulnya sekali jalannya 2 jam. Mainan apa itu? Loh justru itu enaknya. Ngelobi bisnis. Nah, artinya kan kita mesti lihat banyak aspek di sini gitu ya. Jadi kita belajar dari orang lain itu adalah bagus karena shortcut. Tapi pada akhirnya kita juga harus bisa menentukan. Ya cara untuk menentukan itulah sebenarnya ya coba. Orang takut gagal. Sebenarnya siapa sih orang di dunia ini yang paling suka dengan kegagalan? Nggak ada. Tapi apakah ada orang yang berani untuk mengambil kegagalan? Saya berani. Saya angkat tangan duluan ya, saya berani deh. Gitu. Dan saya orang yang hobi untuk mencari jalan yang lebih memutar, padahal saya ada bisa jalan lurus, saya putar dulu. Kenapa? Karena saya yakin ketika saya putar tuh saya dapat banyak informasi yang penting yang mungkin saya lupakan lewatkan kalau saya jalan lurus. Nggak banyak orang seperti itu. Tapi trade off-nya apa? Ya, saya bisa berbicara hari ini dengan panjang lebar tinggi untuk seluruh instrumen keuangan karena saya jalan memutar. Dan memang berniat dari awal mau menjadi salah satu pembicara di Smart FM. Oh wow. Idealis banget ya. Walaupun udah punya perusahaan batik sendiri ya. Masih aja. Oke, Mas, ini ada pertanyaan dari Pak David di Semarang. Mas Ryan, ada nggak buku buat belajar trading menggunakan aplikasi trading forex? Saya nggak sebut brandnya apa, tapi secara overall ada nggak kira-kira? Ya, jadi trading forex sama trading yang lain tuh sebenarnya cara analisanya tuh sama ya. Jadi segala sesuatu yang ada grafiknya tuh sama. Trading forex, trading kripto, trading saham itu semua aplikasi membaca grafiknya tuh sama. Jadi salah satu buku yang bisa Anda baca, Pak David, Anda coba cari buku di toko buku, judulnya adalah Workbook Analisis Teknikal. Karena buku itu benar-benar bicara mengenai teknikal. Nah, nanti kalau peruntukannya mulai digeser-geser pada saham, maka bisa cari buku yang investasi saham ala swing trader dunia. Nah, sayangnya adalah kalau bicaranya mengenai memang langsung untuk trading forex, bukunya memang saya belum ada. Tapi bisa coba untuk baca komoditi yang ditulis bersama teman saya, itu judulnya adalah Strategi Membeli Emas Diskon 50%. Ya. Ya, jadi itu sebenarnya adalah trading forex tanpa kita bicara langsung, karena mindset orang kalau trading forex, oh ini bahaya ya. Semua bahaya, naik mobil sport kalau anak bayi yang nyetir juga bahaya gitu. Forex itu kan seperti mobil sport, kencang luar biasa. Kalau cuma nyari 5% mah sebulan enteng sekali itu. Kira-kira begitu. Baik. Jadi coba bisa rekomendasikan di apa tadi, workbook? Workbook analisis teknikal, bukunya Landscape. Lalu kalau buku mengenai yang forex itu saya coba tawarkan yang komoditi emas, karena itu juga related dengan pasar derivatif bursa berjangka. Judulnya Strategi Membeli Emas Diskon 50%. Oke, baik. Jadi silakan browsing ya Pak David ya, sudah disampaikan oleh Mas Ryan. Mas Ryan, ini tinggal 3 menit, tapi saya yakin satu strategi lagi deh yang simple saja, yang bisa betul-betul diaplikasikan oleh semua smart listeners. Ya, baik. Selalu berpikir adalah mengamankan keuntungan ataupun menggeser-geser dari yang sudah berhasil. Jadi kalau kita itu punya sebuah investasi, setelah kita mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut, sebelum uangnya kita gunakan, ya memang ada satu titik pasti akan kita gunakan. Apa cara Anda untuk menggeser keuntungan itu? Apakah digeser, tetap diinvestasikan di tempat tersebut, digulung-gulung? Artinya kalau digulung-gulung akan terus resikonya akan sama dengan pokoknya, atau Anda akan pindahkan ke tempat yang lebih aman. Contoh, saya trading saham, saya investasi saham. Setelah saya investasi saham, saya menghasilkan uang 50%. 50%-nya dikemanain? Oh, saya akan belikan saham lagi, Pak. Nah, itu berarti sama resikonya nggak berkurang.
Bagi orang yang takut akan risiko, yang ingin mengurangi risiko, sebenarnya untungnya itu pindahkan kepada tempat yang lebih aman. Saya depositoin untung. Oh, saya udah dapat kripto nih 500%. Biasanya beda. Oh, kalau gitu kenal dengan 100.000 saya bisa 500%. Saya akan taruh uang nenek saya. Ya, ini jadi masalah luar biasa. Jangan begitu cara mikirnya. Oh, dapat 500%. Oh, bagus ini. Berarti saya akan pindahkan yang 400% ke tempat saham. Jadi, kita menggeser resikonya dari tempat yang berisiko ke tempat yang lebih kecil resikonya. Jangan digulung terus-menerus. Coba itu orang yang melakukan trading robot yang nggak jelas itu, yang robot-robot forex. Apa benar mereka itu tidak mendapatkan keuntungan? Ada yang sudah balik modal, tapi apa yang terjadi? Digulung-gulung. Udah digulung, dia ngutang pula. Akhirnya jadi apa? Iya, jadi pusing hari ini. Oke, baik. Mas, kita ambil konklusinya sehubungan dengan bahasan kita hari ini. Silakan. Ya, resolusi keuangan tahun 2023 pertama saya pikir Anda dan juga saya menjadi suatu pengingat kembali bahwa waktu itu adalah aset yang paling berharga dalam hidup kita. Tidak bisa kita sia-siakan, kita tidak bisa tunda. Kenapa? Kurang dari besok lewat 1 tahun lagi, maka usia Anda berkurang 1 tahun di dunia. Dan bagaimana masa selanjutnya bagi anak Anda, bagi keluarga Anda, bagi masa depan Anda. Karena waktu itu tiba-tiba akan, kok tiba-tiba saya sudah usia segini gitu ya. Buat resolusi yang harus bisa dicapai dan ada step by step-nya. Jangan bicara, saya mau punya uang 10 miliar. Caranya? Pertanyaannya harus dibikin dong. Bagaimana saya mencapai 10 miliar dalam 5 tahun? Masuk akal atau tidak? Pikirkan caranya. Kalau misalnya belum ketemu, pikirkan terus-menerus. Lama-kelamaan pasti akan ada jawabannya. Kenapa? Karena sesuatu yang kita tidak pernah cari, maka tidak akan pernah kita temukan. Oke, baik. Terima kasih Mas Ryan Filbert waktunya malam hari ini. Salam sehat ya, kita ketemu pekan depan ya dengan tema dan bahasa yang berbeda. Dan video ini kami simpan di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang ingin belajar atau mengulang ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Mas Ryan Filbert, silakan Anda bisa like, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi. Jadi ketika ada video baru, langsung nongol notifikasi di beranda Anda. Jangan lupa, sekali lagi, like, share, dan subscribe kanal YouTube Smart FM. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita masih punya satu program menarik lagi buat Anda, yaitu program Smart Karakter bersama dengan rekan Maria Delsia. Saya Daniel Adam, selamat malam. Sampai jumpa. Bye-bye. Baru saja Anda simak Smart Market Insight bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Terima kasih dan sampai jumpa.